Di bawah cahaya matahari yang hangat di Provinsi Jawa Tengah, terdapat sebuah kota kecil yang menakjubkan. Tempat di mana sejarah dan keindahan alam bertemu dalam harmoni yang memukau. Selamat datang di Kota Sragen. Di sepanjang jalan-jalan yang ramai, terdengar cerita-cerita kuno tentang kejayaan masa lampau dan perjuangan untuk masa depan yang lebih cerah. Kota Sragen telah menjadi saksi bisu dari setiap langkah yang diambil oleh warganya, dari generasi ke generasi penerus bangsa. Sragen adalah cerita yang terus berlanjut. Di sini, setiap sudut dan setiap jiwa memiliki cerita sendiri yang menunggu untuk diungkap. Bergabunglah dengan kami dalam petualangan melintasi waktu dan ruang, karena kisah Sragen belum pernah sehebat ini. Bahwa pendopo atau joglo itu kira-kira tahun 1990 roboh, dan dari masyarakat setempat bentuk kayu-kayunya itu hanya ditumpuk selama 3 tahun. Nah, waktu Bupati Sragen, yaitu beliau almarhum Bapak R. Bawono, ingin menggali sejarah tentang lahirnya pemerintahan Kabupaten Sragen, itu terkuak, yaitu karena bekerja sama dengan Akademika UNS 11 Maret Surakarta, ditemukan bahwa hari jadi Kabupaten Sragen, tepatnya tanggal 27 Mei, itu bersamaan yaitu rawuhnya kesatria Keraton Surakarta, yaitu Raden Mas Sujono atau Pangeran Mangkubumi, datang di desa atau di Duduk Pandak Karangnongo ini di harinya Selasa Pon, bulan Jumadil Awal, tahun Jawa 1651, tahun Masehi 27 Mei 1746. Juga mengapa sampai pendopo itu pindah ke sini? Ya, waktu itu saya menjabat kepala desa dengan tulus ikhlas. Pekarangan ahli waris keluarga saya serahkan untuk diwakafkan, yaitu didirikan pendopo tersebut. Mengenai pendopo tersebut, konon riwayat dongeng cerita rakyat di Duduk Pandak ini adalah milik Mbok Rondo Dadapan. Siapa Mbok Rondo Dadapan? Sampai detik ini nama simplon Mbok Rondo Dadapan belum diketahui. Mungkin Mbok Rondo Dadapan itu untuk memudahkan nama ciri khas seorang wanita. Kalau wanita itu si Dadap, si Waru, kalau laki-laki adalah si Suko Sratimono. Yang jelas Pangeran Mangkubumi sampai rawuh
jengkar dari kesatrian Keraton Surakarta karena bengkok atau gaji atau yang menjadi kekuasaan berupa tanah 4.000 karyo yang terletak di daerah pesisir Pantura, Pati sampai Grobogan sampai Sukowati, sekarang Sragen ini oleh kakaknya Pakubuwono II agar diikhlaskan untuk disewa oleh penjajah Kompani Belanda. Dengan jiwa kesatriannya, Pangeran Mangkubumi tidak rela, bahkan malah istilahnya pamit kepada kakak masnya Singgun Pakubuwono II akan hindar dari kesatrian, akan berjuang melawan penjajahan Kompani Belanda. Bahkan dalam riwayat sejarah ada nenen Kidul Gendase di Gundari Gulpute, malah beliau Pangeran Mangkubumi oleh kakaknya Singgun Pakubuwono diberi bekal secukupnya, mungkin berupa uang dan senjata berupa tombak Yai Mleret. Sejarah sampai ke sini Pangeran Mangkubumi mondok di Padepokan atau Joglo yang miliknya Mbok Rondo Dadapan. Di situ Pangeran Mangkubumi menghimpun kekuatan, bahkan membentuk pemerintahan tandingan. Di Dukuh Pandak ini sudah dibentuk oleh Pangeran Mangkubumi suatu pemerintahan dengan unsur kekuatan. Ada satu cerita dongeng rakyat, sewaktu Pangeran Mangkubumi diberi suguh sugoto berupa jenang katul yang masih panas, itu Raden Mas Sujono atau Pangeran Mangkubumi dalam hal dahar itu dimulai dari tengah, dari Mbok Rondo Dadapan diingatkan bahwa matur kepada Pangeran Mangkubumi dengan bahasa Jawa, "Njeng Pangeran menawi dahar jenang katul isih panas menika sampun jujuk wonten tengah nanging saking pinggir mangke dangu-dangu telas." Nah, ini memberikan filosofi bahwa Mangkubumi, Pangeran Mangkubumi akan melawan penjajahan Belanda, akan mengusir Kompani Belanda khususnya di wilayah Keraton Surakarta, umumnya di Nusantara. Sebelum itu harus Pangeran Mangkubumi menghimpun kekuatan, memberi motivasi kepada kawula atau rakyat berjuang bersama-sama untuk melawan bentuk penjajahan, yaitu secara de facto bahwa walaupun pemerintahan kerajaan atau Keraton Surakarta itu ada raja, tapi secara de facto sudah secara kekuasaan sudah dikuasai oleh Kompani Belanda. Maka hal itu menyusun kekuatan, menghimpun rakyat bersatu padu. Namun pada akhirnya bahwa Mangkubumi membentuk suatu pemerintahan di Pandak Karanongko yang disebut Sukowati ini terdengar atau tercium oleh mata-mata Kompani Belanda dan Patih Pringgoloyo, patih dari Keraton Surakarta, bahwa Pangeran Mangkubumi sudah menyusun kekuatan di Dukuh Pandak untuk menghindari ya strategi mungkin di Dukuh Pandak kurang nyaman atau mungkin akan mendapatkan perlawanan yang sengit. Untuk menghindari itu Pangeran Mangkubumi hijrah pindah dari Pandak
yaitu dari Pandak menuju Gebang, Gebang sampai daerah Sragen dan Jekawal. Itu Pangeran Mangkubumi di dalam di desa Gebang itu sementara mungkin tidak yang membuat beteng, bahkan tidak ada renovasi peninggalan Pangeran Mangkubumi itu berupa gua di Dukuh Gebang. Lalu sampai di Sragen, sebelum nama Sragen itu terwujud, itu terjadi yaitu peristiwa bahwa Pangeran Mangkubumi dari hijrahnya dari Pandak sampai ke Sragen itu membawa beberapa prajurit atau rombongan tak bergodok itu dari itu disambut oleh Kiai Srenggi. Ya, dalam hal itu Kiai Srenggi memberikan sugoto atau suguhan berupa legen 1 bumbung dan polowijo, makanan yang terdiri dari polowijo itu terbuai gembili, puhung, ketela dan sebagainya itu yang sebatas 1 bumbung legen dan 1 tebok tampak kecil itu kok bisa murakapi, bisa memberikan rasa apa itu, rasa tidak lapar, itu namanya apa itu. Nah, itu oleh Pangeran Mangkubumi bersabda kalau besok ada tata rajanya, keadaan suasana rejaning zaman, daerah ini saya namakan daerah Sragen, terdiri dari serah-serahan legen. Jadi Pangeran Mangkubumi itu berjuang selama 10 tahun di wilayah Sukowati dan dibantu oleh adik atau sepupu atau saudaranya dari Raden Mas Said, ya Pangeran Sambernyawa, ya Mangkunegara berjuang di wilayah Karanganyar, Wonogiri dan sebagainya. Politik de Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa, ya Pangeran Mangkunegara melawan penjajahan Kompeni Belanda itu kurang lebih 10 tahun. Politik pemecah belah kekuasaan berbeda Edmentara diterapkan oleh Kompeni Belanda, bahwa Keraton Surakarta dibagi 2 kekuasaan, 1 Kasunanan Surakarta dan 2 Kasultanan Yogyakarta. Jadi selanjutnya Kasunanan Surakarta terbagi 2 kekuasaan, yaitu 1 Kesunanan Surakarta dan Sultan Yogyakarta. Mana ini sudah 4 bulan Sultan Yogyakarta dan perkembangan selanjutnya. Surakarta sendiri terbagi dari 3 kekuasaan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Lalu juga Kesultanan Jogja dan Mataram. Itulah masyarakat mengenai teluk peninggalan Joglo atau Padepokan ini. Itu ketika Kabupaten Sragen ternyata terkecil ada 2 sungai, di mana di Pendopo
Loh, Padepokan Mangkunegara setiap malam tanggal 27 Mei, di mana Bupati Sragen berkenan rawuh memberkati Padepokan Pangeran Mangkunegara dengan acara syukuran bersama dan pidato hati bagian sama rakyat Allah sama-sama di pendopo Pangeran Mangkunegara dekat keberadaan pendopo dan ini